Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Nurhanisa, Bese Sarifa, Nur Alfani Damayanti, dan Ade Jaya. Di sini kami akan membahas materi tentang manajemen kas dan surat berharga. Baik, langsung saja saya Nurhanisa akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas, cash flow, untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide kas dan perencanaan kas. Manajer keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi terdapat dua macam aliran kas. Pertama, aliran kas masuk, cash inflow, dan aliran kas keluar, cash outflow. Aliran kas masuk merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan atau penerimaan uang, misalnya perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba investasi atau pendapatan di luar usaha serta dapat diperoleh dari pinjaman pihak lain atau bank ataupun dana hibah. Adapun aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya operasional lainnya. Uang keluar dapat berupa sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan investasi baik yang berkaitan dengan bidang usaha maupun tidak. Materi selanjutnya yaitu arti penting kas. Kas memiliki arti penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Uang kas harus digunakan untuk hal-hal yang memang sudah diharuskan dikeluarkan dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bukan ditujukan pada penggunaan kas, sehingga tidak terjadi kas yang mubazir. Penggunaan kas pada tempatnya sangat perlu dilakukan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dampak jika uang kas tidak digunakan sudah tentu akan menghambat aktivitas perusahaan. Lebih dari itu, jika uang terlalu banyak di kas, maka akan menyebabkan uang menganggur. Oleh karena itu, penggunaan uang kas yang terencana yang dengan baik lebih penting, di samping pencairan sumber-sumber kas. John Maynard Keynes mengatakan ada 3 alasan untuk menyimpan uang kas. Yang pertama itu motif transaksi. Uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, upah utang, dan pembayaran lainnya. Yang kedua itu motif spekulasi. Uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan. Yang ketiga yaitu motif berjaga-jaga. Uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu dibutuhkan untuk keperluan yang tidak terduga, misalnya pada saat mengalami kerugian tertentu dan harus menutupi kerugian tersebut sesegera mungkin. Faktor yang mempengaruhi besarnya kas. Berubahnya kas yang terjadi dalam suatu periode, maka berubah pula jumlah kas dari waktu ke waktu. Perubahan ini dimulai dari adanya perolehan kas dari berbagai sumber yang dimiliki. Kemudian, perubahan juga terjadi dalam penggunaan uang kas untuk berbagai kegiatan perusahaan. Perubahan ini terkadang menyebabkan terjadinya kekurangan uang kas, sehingga perusahaan harus segera mencari tambahan kas untuk menutupi kekurangan tersebut. Begitu pula bila terjadi kelebihan uang kas, sehingga pihak manajemen harus segera menggunakan secara optimal agar tidak ada yang menganggur. Motivasi perusahaan mengadakan kas. Yang pertama itu kas dan surat berharga merupakan jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Pengertian kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau cash on hand dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito, rekening koran. Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Yang kedua yaitu surat berharga adalah bentuk penanaman dana perusahaan dalam jangka waktu pendek yang bersifat sementara, sehingga apabila perusahaan membutuhkan kas, maka surat berharga akan dijual dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motif dalam penyimpanan kas. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, motif transaksi. Nah, motif transaksi artinya uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran seperti pembelian barang atau jasa.
Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini seperti uang kas yang digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak terduga. Misalnya, pada saat perusahaan mengalami kerugian tentunya dan harus menutupi kerugian tersebut. Yang ketiga ada motif spekulasi, yaitu uang kas yang digunakan untuk pengambilan keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan secara tiba-tiba. Yang keempat ada kebutuhan saldo kompetensi. Nah, yang ini merupakan salah satu alasan perusahaan untuk mengadakan kas perusahaan memiliki saldo kas tersebut di dalam bentuk rekening giro. Baik, terima kasih. Memahami float dalam manajemen kas. Dalam praktik bisnis suatu perusahaan yang sudah besar, pada umumnya menggunakan jasa bank untuk memfasilitasi berbagai transaksi yang dilakukan perusahaan. Seringkali terdapat perbedaan antara saldo kas yang ada dalam catatan buku perusahaan dan saldo yang ada dalam rekening perusahaan di bank. Perbedaan inilah yang dikenal dengan istilah float, yang mencerminkan dampak dari adanya cek perusahaan yang masih ada dalam rekening proses kering. Manajemen float mencakup pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuan penerimaan kas adalah mempercepat masukan kas dan mengurangi periode antara pelanggan melakukan pembayaran dan di saat kas tersedia di perusahaan. Tujuan pengeluaran kas adalah untuk mengendalikan pembayaran, meminimalkan biaya yang terkait dengan proses pembayaran. Yang pertama, mailing time adalah bagian dari proses penerimaan dan pembayaran saat cek masuk dalam sistem pengiriman. Yang kedua, processing deadline adalah waktu yang diperlukan adalah untuk menerima cek, untuk memproses pembiayaan dan menyimpan di bank. Yang ketiga, availability deadline adalah waktu yang dibutuhkan untuk kritik cek dalam sistem perbankan, mempercepat penerimaan kas, meliputi pengurangan satu atau lebih komponen waktu tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi tentang manajemen pengeluaran kas. Dari sudut pandang perusahaan, tujuan dari pengelolaan disbursement float adalah untuk memperlambat disbursement kas. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan my float, processing float, dan availability float atas cek yang ditulis perusahaan. Di samping itu, perusahaan juga harus mengembangkan prosedur untuk meminimalkan kas untuk tujuan pembayaran. Selanjutnya, investasi kelebihan kas dan surat berharga. Berdasarkan model BAT, semakin banyak jumlah kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi biaya penyimpanan kas, sedangkan biaya transaksi semakin rendah. Hal ini terjadi karena biaya transaksi akan berkurang jika frekuensi transaksi semakin kecil. Dengan demikian, jika jumlah saldo kas yang dimiliki perusahaan semakin banyak, frekuensi perusahaan dan menjual surat berharga untuk memperoleh kas akan semakin berkurang, sehingga biaya transaksi juga semakin kecil. Sebagai contoh, misalkan perusahaan membutuhkan kas selama 1 tahun sebesar 18 juta. Biaya setiap kali transaksi 250 dan suku bunga yang relevan adalah 10%. Berdasarkan informasi tersebut, maka jumlah kas yang optimal
Baik, itulah yang sempat kami bawakan dari materi manajemen kas dan surat berharga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul Usna Asrah. Jelaskan beberapa alternatif investasi untuk surplus kas. Beberapa alternatif investasi untuk surplus kas yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan anggaran kas. Dalam anggaran kas, manajer keuangan akan memperkirakan kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Kemudian saldo kas akan diperoleh dengan mengkurangkan kas keluar terhadap kas masuk. Jika saldo kas yang diperoleh lebih besar dari target saldo kas, maka perusahaan sudah harus bersiap-siap mencari alternatif investasi kelebihan kas tersebut. Sebaliknya, jika saldo kas yang diperoleh ternyata lebih kecil dari target saldo kas, maka perusahaan harus bersiap-siap mencari alternatif untuk memperoleh kas tambahan, misal dari pinjaman jangka pendek. Dengan demikian, anggaran kas bisa dipakai untuk merencanakan alternatif di masa mendatang, mensinkronkan aliran kas masuk dengan kas keluar, dan pada akhirnya memelihara kas optimal yang meminimalkan saldo dan menekan risiko likuiditas. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya Adijaya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Nurul Alif. Menurut kelompok kami, manajemen float itu sangat penting bagi manajemen kas karena manajemen float mencakup pengadilan penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuan penerimaan kas adalah mempercepat pemasukan kas dan mengurangi periode antara saat pelanggan melakukan pembayaran dan saat kas tersedia di perusahaan. Tujuan pengeluaran kas adalah untuk mengendalikan pembayaran dan meminimalkan biaya yang terkait dengan proses pembayaran. Terima kasih. Baik, saya Nurhanisa ingin menjawab pertanyaan dari saudari Nur Hikmah. Pertanyaannya yaitu, perusahaan di Indonesia yang kecil menengah tidak banyak yang mempunyai akses pada surat berharga. Bagaimana menggunakan formula Miller-On dalam situasi tersebut? Bagaimana jika surat berharga diganti menjadi pinjaman? Baik, langsung saja adapun jawaban saya yaitu dalam formula Miller-On untuk menentukan sumber kas atau saldo kas harian dalam perusahaan diperlukan surat berharga. Jika saldo kas harian perusahaan tersebut menyentuh saldo nol, maka surat berharga harus dijual agar dapat menambah saldo kas harian. Dan jika saldo kas harian itu sangat tinggi, maka surat berharga itu harus dibeli agar saldo kas tidak terlalu tinggi atau rata-rata. Jika surat berharga diganti menjadi pinjaman, maka di saat saldo harian di perusahaan tersebut menyentuh saldo nol, maka perusahaan harus melakukan pinjaman untuk menambah saldo kas harian. Jika saldo harian perusahaan sangat tinggi, maka perusahaan harus membayar pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfani Damayanti akan menjawab pertanyaan dari Ibnu Khaldun. Pertanyaannya, apa yang mendasari dasar sebuah perusahaan menerbitkan obligasi di pasar modal? Sebagai salah satu instrumen investasi, obligasi memberikan sejumlah keuntungan untuk para pemegang saham, di antaranya keuntungan yang diperoleh dari kupon bunga yang terbagi atas 3 jenis, yaitu kupon tetap dan kupon pengembangan. Walaupun demikian, ada obligasi yang tidak memperlakukan kupon imbalan balik. Obligasi yang dapat bisa besar tergantung dari jangka waktu obligasi. Semakin lama, semakin besar keuntungannya. Keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga obligasi setelah diperdagangkan, misalnya harga obligasi 100%. Ketika hendak dijual, harganya
ternyata naik menjadi 115%. Jadi kalau kita menjualnya, keuntungan yang didapat 15%. Istilah inilah capital gain 15%. Aman karena pembayaran kupon dan pokok jaminan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Kupon atau obligasi lebih tinggi dibandingkan bunga deposit, mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder yang diantara mekanisme Bursa Efek Indonesia atau BEI atau transaksi luar bursa. Baik, itu jawaban menurut yang saya lihat. Di sini ada Cermatikom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Beset Sarifah akan menjawab pertanyaan dari Irmayanti, yaitu karena model BAT merupakan cara klasik dalam menganalisis permasalahan manajemen kas. Model ini dipakai untuk menentukan saldo kas yang ditargetkan perusahaan, yaitu saldo kas yang ditentukan berdasarkan keseimbangan antara biaya penyimpanan kas dan biaya transaksi untuk memperoleh kas. Model ini hanya cocok untuk diterapkan dalam kondisi yang bersifat pasti. Sedangkan jika model Miller-Orr dirancang untuk sistem manajemen kas perusahaan yang arus kasnya berfluktuasi secara acak dari hari ke hari. Model ini juga memfokuskan pada saldo kas, tetapi diasumsikan saldo kas berfluktuasi secara acak dan rata-rata perubahannya sama dengan nol. Model Miller-Orr bekerja atas dasar saldo kas perusahaan maksimum sampai dengan batas atas H dan saldo kas minimum atau batas bawah R dan target saldo kas atau Z. Perusahaan mengizinkan saldo kas berfluktuasi di antara batas atas atau batas bawah. Ketika saldo kas mencapai batas atas pada T1, perusahaan harus mengubah kas sebesar H sampai Z untuk diinvestasikan ke dalam surat berharga. Tindakan ini akan menurunkan saldo kas menjadi Z. Sebaliknya, jika saldo kas turun sampai dengan batas bawah R, pada T2 perusahaan harus menjual surat berharga sebesar Z sampai R untuk dikonversikan menjadi kas. Dalam penggunaan model ini, pertama-tama perusahaan harus menentukan saldo kas minimum sebagai batas bawah R. Hal ini tergantung pada seberapa besar risiko kekurangan kas yang dapat ditolerir oleh manajemen perusahaan. Biasanya didasarkan pada saldo kas kompensasi, yaitu saldo kas minimum yang diisyaratkan oleh bank tempat perusahaan menyimpan kasnya. Terima kasih.